Shalom anak-anak Ibu kelas 7, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kamu tetap dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita melalui video ini. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam video kali ini kita akan membahas materi dari bab 13 dengan judul Sekolah dan Keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Seperti biasa, bab 13 ini akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama, kamu pelajari materi dalam video ini, kemudian kamu pindahkan ke dalam catatan kamu. Dan untuk pertemuan yang kedua, silakan kamu kerjakan evaluasinya. Anak didik Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan memulai pembelajaran kami melalui video ini. Berkati anak didik kami Tuhan Yesus yang belajar dari rumah, dan berkati juga hamba yang memberikan pengajaran. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi bab 13 ini tertulis dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Kepada anak didik Ibu semua, silakan kamu buka Alkitab kamu dan baca nas ayat ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita lihat apa itu definisi disiplin. Disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan nilai-nilai yang berlaku atau norma. Nah, kita lihat satu persatu. Apa itu peraturan? Yaitu tatanan atau petunjuk, kaidah, dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur. Dan tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Sebagai contoh, dalam lembaga keluarga dan sekolah, tata tertib itu ada yang harus dilaksanakan oleh anggota keluarga maupun warga sekolah. Yang ketiga adalah norma, yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Bagian B, macam-macam disiplin. Ini ada 3. Yang pertama, disiplin dalam menggunakan waktu. Kemudian yang kedua, disiplin dalam beribadah. Yang ketiga, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari kita lihat satu persatu. Disiplin dalam menggunakan waktu. Dapat menggunakan, membagi, dan memanfaatkan waktu dengan baik. Itu adalah orang yang disiplin menggunakan waktu. Waktu sangat berharga dan salah satu kunci kesuksesan adalah dapat menggunakan dan membagi waktu dengan sebaik mungkin. Di rumah, di sekolah, dan bahkan di gereja pasti membuat aturan dan peraturan, termasuk mengenai waktu. Jadi jika tidak dapat membagi waktu atau menggunakan waktu dengan benar dan sebaik mungkin, maka kemungkinan kamu akan terlambat melaksanakan tugas dan terlambat melakukan kewajiban kamu di rumah. Bisa terlambat ke sekolah, terlambat ke gereja untuk beribadah, dan itu adalah merupakan hal yang sangat buruk. Di sini ada Ibu buat contoh jadwal harian, ini juga ada dalam buku paket kamu. Ya, ini adalah contoh jadwal harian mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali di malam hari. Ya, tabel ini adalah salah satu contoh atau cara untuk melatih kamu agar seseorang itu memiliki disiplin. Dengan adanya tabel jadwal kegiatan harian, kamu bisa tahu jadwal atau waktu yang dan apa yang akan kamu lakukan sesuai dengan aturan waktu yang ada di rumahmu. Melalui daftar jadwal harian yang kamu buat sendiri, maka akan nampak apakah kamu memandang disiplin sebagai hal yang penting atau tidak. Banyak orang suka menunda pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan segera.
Misalnya, tidak cepat menyelesaikan tugas rumah yang diberikan orang tua. Maka ketika sudah kehabisan waktu, maka kamu akan terburu-buru menyelesaikannya dan hasilnya tidak maksimal. Jadi anak didik ibu perlu membuat ini jadwal harian agar bisa mendisiplinkan diri kamu melaksanakan pekerjaan kamu sesuai jamnya. Jadi tidak berantakan, artinya ada jam-jam tertentu, ada jam-jam yang seharusnya itulah yang akan kamu lakukan. Contohnya, ketika jam 8 malam itu waktunya belajar, jangan pula kamu gunakan untuk menonton. Atau jam 10 malam kamu sudah seharusnya tidur, jangan pula kamu pergunakan untuk menonton. Jadi dia terjadwal dengan secara rapi dan bisa kamu lakukan dengan baik. Kemudian di sini ada tabel aktivitas di sekolah. Ini juga mulai Senin sampai Sabtu. Itu juga bisa kamu buat untuk melatih kedisiplinan kamu. Setiap sekolah membuat aturan dan peraturan, dan setiap warga sekolah wajib untuk menerima dan mematuhi aturan tersebut. Peraturan yang dibuat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam proses belajar mengajar dan dalam pembentukan karakter peserta didik. Contoh tabel aktivitas di sekolah ini sangat berguna untuk remaja Kristen dalam mendisiplinkan dirinya terhadap aturan dan peraturan di sekolah. Misalnya kamu tidak tertib belajar. Kalau ada ulangan tiba-tiba maka kamu akan panik dan akibatnya nilaimu jelek. Jadi aktivitas di sekolah ini juga perlu kamu buat sebagai aktivitas harian kamu. Makanya sekolah itu selalu membuat jadwal atau roster. Yang kalau sebagai contoh ibu buat, hari ini contoh belajar bahasa Indonesia, tentu buku bahasa Indonesia lah yang kamu bawa dari rumah dan sudah kamu persiapkan malam sebelumnya. Jadi jangan hari ini bahasa Indonesia, ternyata yang kamu bawa buku IPS, padahal hari ini tidak ada IPS. Itu adalah salah satu hal yang tidak bagus ya. Jadi ketika kamu membuat tabel aktivitas seperti ini, kamu akan bisa mendisiplinkan diri kamu. Kamu akan tahu apa yang akan kamu lakukan dan kamu akan tahu apa yang akan kamu persiapkan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, disiplin dalam beribadah. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kemudian Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya, senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh gereja dan Alkitab. Di 2 Timotius tadi ada kata ketertiban ya. Jika kita dapat disiplin, maka kita dapat beribadah dengan tentram dan damai. Salah satu contoh di gereja ya, selalu dibuat pengumuman agar mematikan HP agar tidak terganggu menjalankan ibadah. Jadi sebagai remaja Kristen dalam hal ini kamu diuji untuk mengambil sikap dengan cara mematuhi aturan yang ada. Jadi Allah itu suka yang tertib dan orang muda itu ketika dididik sejak dini dia tidak akan menyimpang di masa tuanya. Jadi dia tetap berjalan di koridor itu. Jadi dalam beribadah disiplin itu juga sangat-sangatlah penting. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai aturan dan disiplin dibuat bertujuan untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat. Aturan yang dibuat baik tertulis maupun tidak diharapkan ditaati oleh setiap orang. Dalam kehidupan bermasyarakat ada aturan yang dibuat agar tercipta keharmonisan dan ketentraman. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedisiplinan adalah suatu hal yang sangat menentukan proses pencapaian masa depan. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dibutuhkan orang-orang yang disiplin agar dapat memajukan bangsa dan negara. Nah, sekarang kita masuk bagian C, manfaat disiplin. Disiplin sangat diperlukan dalam rangka mengatur perilaku dan tata kehidupan, apalagi anak-anak remaja dan kaum muda. Ada pakar psikologi yang mengatakan perilaku manusia setelah dewasa sangat ditentukan oleh pola asuh dan disiplin yang ditanamkan sejak kecil. Nah, yang pertama kita lihat manfaatnya, menata kehidupan bersama.
Di sekolah, disiplin diperlukan untuk menata kehidupan peserta didik dan demi terwujudnya proses pembelajaran yang baik. Di rumah, disiplin diperlukan untuk menata kehidupan keluarga, sehingga setiap orang paham hak dan kewajibannya dan bagaimana melaksanakannya. Remaja Kristen baik di rumah maupun di sekolah adalah makhluk individu yang memiliki ciri, sifat, kepribadian, dan latar belakang yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial diperlukan aturan, tata tertib, dan norma untuk mengatur agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Manfaat yang kedua itu melatih dan membangun kepribadian. Kepribadian ini menyangkut sikap, tingkah laku, dan perkataan seseorang, turut ditentukan oleh lingkungan di mana dia hidup dan bertumbuh, yaitu lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Seseorang yang terbiasa hidup disiplin sejak kecil akan membawa pengaruh positif bagi pembentukan kepribadiannya, dan kepribadian terbentuk melalui latihan dan disiplin dan tidak dapat terbentuk dalam waktu 1 atau 2 tahun, melainkan bertahun-tahun. Karena itu dibutuhkan waktu yang lama untuk menanamkan disiplin bagi pembentukan kepribadian. Manfaat disiplin yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Disiplin menyebabkan lingkungan menjadi tertib dan pada akhirnya tercipta lingkungan yang kondusif. Di sekolah dan di rumah dapat tercipta lingkungan yang kondusif karena tata tertib dan aturan dijalankan dengan baik. Aturan di rumah dan di sekolah jika tidak dijalankan ada sanksi yang harus diterima. Jadi ini adalah 3 manfaat dari disiplin. Nah, sekarang kita masuk bagian D, tujuan disiplin. Yang pertama, untuk mengetahui dan menyadari hak dan milik orang lain. Yang kedua, mengerti larangan-larangan dan segera menurut untuk menjalankan kewajibannya. Yang ketiga, mengetahui tingkah laku yang baik dan yang buruk. Yang keempat, belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukuman. Yang kelima, mengetahui dan menyadari hak dan milik orang lain. Nah, anak didik ibu semua, sekarang kita masuk ke evaluasi. Ibu minta kamu membaca Yosua 24 ayat 14-28 dan jawablah pertanyaan dari buku paket halaman 104, bagian A sampai D. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.